Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Farudin, di mana pada kali ini saya ingin mencoba membahas mengenai basis data. Tepatnya yaitu mengenai transaksi. Nah, apa itu transaksi dan yang kita akan pelajari nanti ini berhubungan dengan mencoba beberapa perintah transaksi yang ada di dalam database. Itu seperti commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Nah, perintah-perintah tersebut kita bisa laksanakan, bisa kita praktekkan dengan menggunakan basis data MySQL. Kita menggunakan SAM. Kita start lebih dahulu baca dan MySQL. Setelah semua sudah running, kita klik admin di bagian MySQL. Otomatis halaman MySQL sudah tahu. Nah, di sini saya menggunakan database yang kemarin sudah kita buat ya, database rumah sakit. Kita klik saja. Nah, di sini semua tabel dari database rumah sakit ini sudah mendukung bertipe InnoDB. Nah, ini berarti bahwa storage engine-nya ini sudah bisa digunakan. Kemudian yang pertama, kita ingin mencoba membuat perintah commit atau routines commit, di mana commit ini merupakan perintah untuk suatu transaksi yang telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja. Pertama kita klik di menu routines ini. Kita pilih create new routine. Kita klik di sini. Kita ketikkan routine name. Di sini adalah nama dari routine yang kita ingin buat. Contoh transaksi. Satu misalkan. Tipenya prosedur. Nah, ketikkan kode di sini di definisi. Start transaction. Kita ingin melakukan insert into pasiennya, tabel pasien, di mana ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kemudian kita ketikkan values, isi yang kita insertkan 3 ID, pasien tono, alamat Surakarta, kelamin 1, titik enter. Setelah kita melakukan insert, kita ingin menampilkan, berarti kita tulis kode select from pasien, titik enter. Nah, selanjutnya kita langsung go saja. Nah, di sini sudah berhasil rutin transaksi 1 has been created. Tentunya kita ingin memanggil transaksi 1 ini. Kita menuju ke SQL. Coba kita panggil dengan perintah call transaksi 1 tadi. Kita coba jalankan dulu. Nah, di sini datanya sudah muncul. Ditambah satu lagi, yakni Tono. Jenis kelamin 1, alamatnya Surakarta, ID-nya 3.
Nah, setelah kita cek, di sini kan sudah tampil. Kita cek di tabel pasien di sini, apakah dia sudah masuk. Nah, ternyata dia tidak masuk di sini. Kenapa? Karena kita belum menambahkan perintah commit di dalamnya. Kalau kita ingin menginsertkan di sini, berarti kita tambah perintah commit di bawahnya. Contoh lagi, kita tambah lagi. Kita menuju ke database. Kita klik rutin. Kita tambahkan lagi create new routine. Kita berikan nama transaksi 2. Klik di sini begin start transaction sama insert to pasien, mana ID pasien, nama pasien, alamat pasien, values ini pasien 3, nama tolong alamat Surakarta, jenis kelamin misalnya. Kemudian kita ingin menampilkan yang select pasien. Dan nah di sini kita tambahkan perintah commit. Perintah ini untuk menyimpan bahwa transaksi ini sudah selesai dan dilaksanakan, dan kemudian terjadi penyimpanan data, perubahan data, dengan menyimpan data yang kita ketikkan di sini. Langsung saja. Nah, ini kita simpan, kita values. Nah, ini kita hapus. Nah, di sini sudah transaksi 2 dan create, kita juga SQL. Kita call panggil transaksi 2 go. Di sini sudah muncul lagi jadi pasien 3, ini Tono dan alamat Surakarta, jenis kelamin. Nah, ketika kita lihat di tabel pasien, maka dia sudah bertambah. Nah, di sini sudah bertambah. Kalau tanpa commit nanti tidak bisa bertambah. Nah, itu merupakan perintah commit-nya. Selanjutnya perintah yang kedua, yakni perintah rollback. Nah, apa itu perintah rollback? Ini perintah rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja. Kita klik routine. Kita tambahkan transaksi. New routine. Kita beri nama transaksi 3 ya. Langsung ketikkan kodenya di sini begin start transaction, dimana kita ingin mengupdate data pasien. Set nama
pasien sama dengan donor, where di mana ID pasien sama dengan 3 tadi. Nah, di sini kita gantikan rollback, perintah rollback, kemudian commit, kemudian select from pasien dan simpan saja. Sudah sukses, kita ke SQL, kita call transaksi ya. Nah, di sini namanya tetap Dono ya. Tadi kita ingin menggantinya menjadi Dono, tapi tidak bisa karena ada perintah rollback tadi. Coba lihat tadi di sini. Ada perintah rollback di sini. Rollback berarti mengagalkan, membatalkan perintah update-nya. Kemudian baru di commit. Setelah itu menampilkan data pasien. Ya, jadi perintah ini tidak dieksekusi atau dibatalkan. Terus itu merupakan salah satu contoh dari perintah rollback. Nah, kemudian kita ingin mempraktekkan rollback lagi, namun ini agak sedikit berbeda, di mana kita ingin menggagalkan dan ingin mengeksekusi setelahnya. Bagaimana untuk kodenya? Kita langsung praktekkan transaksi 4. Begin start transaction insert into pasien, mana ID pasien, nama pasien, values, alamat Sukoharjo sebagai 1. Ini kita rollback, kemudian update pasien, set nama pasien sama dengan donor, ID pasien sama dengan 3. Kita commit, kemudian select from pasien KN. Nah, ini nanti akan menjalankan perintah insert. Insert itu pasien dengan data baru, yakni nama donor, terus kemudian di rollback.
Nah, di rollback nanti digagalkan insertnya. Kemudian lakukan lagi update pasien, rubah nama donor dari ID pasien 3 tadi donanya. Nah, ini kita commit, nanti ini yang akan tereksekusi update ini. Kita coba saja, langsung kita simpan dulu. Ini sudah berhasil. Klik SQL, kemudian kita call transaksi 4-nya. Apakah bisa berjalan? Kita go di sini. Nah, di sini sudah berubah menjadi donor ya. Tadi sebelumnya itu datanya 6 pasiennya adalah donor. Oke, itulah beberapa contoh transaksi dari perintah rollback ya. Untuk perintah transaksi selanjutnya yaitu perintah transaksi checkpoint. Nah, di mana checkpoint ini merupakan titik terakhir di mana proses terakhir disimpan. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja. Kita klik new routine di sini. Kita beri nama transaksi 5. Kita ketikkan kodenya di sini begini. Start transaction. Insert into pasien. ID pasien. Nama pasien. Alamat pasien. Jenis. Values. Nama donor lagi. Nama jaket. Save point. Kita beri nama point 1. Kemudian kita lakukan insert lagi, taruh saja untuk pasien. Jono Surabaya. Di sini kita rollback. Rollback to point 1. Dan kita tekan lagi kode di bawahnya, bahkan insert pasien lagi. Nah, ini di sini kita commit bedanya. Kemudian kita ketikkan perintah select bintang di sini. Nah, bagaimana hasil dari kode ini? Kode ini dapat dijelaskan bahwa kita membuat save point, yakni dengan nama point 1 untuk perintah insert into pasien dengan ID pasien 4. Nah, kemudian kita insert lagi dengan ID pasien 5.
Tapi ini kita rollback di sini. Nah, ketika perintah rollback. Jadi dia akan tidak tereksekusi atau digagalkan, dibatalkan. Kemudian kembali ke save point 1. Mana save point 1 ini akan dieksekusi. Kemudian insert lagi. Insert into pasien dengan ID pasien nomor 6. ID 6. Nah, ini kita commit. Kemudian kita select untuk melihat data yang ada di dalam tabel pasien. Jadi di sini nanti akan terjadi dua transaksi, yakni insert, maka insert dan yaitu ID 4 dan ID 6. Apakah itu benar? Coba kita simpan. Kita langsung ke SQL. Kita berikan perintah call C5 ya. Tunggu. Nah, di sini sudah muncul datanya. Di mana Tono dan Ani berhasil kita inputkan. Sedangkan ID 5 tadi tidak bisa kita inputkan karena ada perintah rollback tadi di bawahnya. Rollback menuju ke save point 1, yakni ID pasien 4. Itu merupakan contoh dari perintah checkpoint yang digabungkan dengan perintah rollback dan perintah commit dari yang sudah kita lakukan praktik tadi di awal. Kemudian perintah transaksi yang terakhir yang akan kita bahas kali ini, perintah transaksi trigger. Sebelum kita praktekkan perintah trigger ini, kita sedikit akan menambahkan beberapa tabel di dalam database rumah sakit ini. Kemudian jumlah.
Nah, di sini setelah semua data, setelah ada tabel obat ini terisi dengan data obat, kita bisa mempraktekkan perintah trigger nanti. Di mana trigger ini berfungsi untuk merubah atau melakukan update data berdasarkan perintah-perintah yang kita inputkan. Karena tadi kan ada 6 perintah ya. Dasar. Ini before insert, after insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Dan itu. Nah, ini kita akan coba mempraktekkan perintah trigger after insert. Ini setelah kita insert tabel transaksi obat, maka nanti akan melakukan update di tabel obat. Tepatnya melakukan update stok obat yang ada di dalam tabel obat. Kita langsung ke database. Kemudian kita ingin melakukan praktek trigger. Kita langsung saja menuju ke menu trigger ini. Kita klik di sini. Kita klik new trigger. Kita isikan trigger name, tanggal jual, di mana tabelnya yakni tabel transaksi obat, timingnya yakni after, eventnya insert, after insert. Terus kita ketikkan kode di sini, update obat, set stop sama dengan stop new jumlah. Ini jumlah yang ada di tabel transaksi. Where ID obat sama dengan ID new ID. Sudah bisa. Kemudian kita ingin mencoba event trigger. Jadi kita buka dulu tabel obat. Ke tabel obat tadi sudah kita insertkan, ada 2 jenis obat ya. Kita ingin melakukan input di tabel transaksi obat. Insert into transaksi obat, ID transaksi, ID pasien, ID obat, ID pasien, kemudian jumlah ini jumlah obat, total harga, di mana value
ID 1, ID pasien. Sini kita coba contoh pasien nomor 3 ini Dono. Nah, untuk ID obat ID nomor 2 ID 2 Butrek SIM. Jumlahnya kita ketikkan di sini 3 jumlah obat. Total harganya 3 kali 5.000. Ribu. Kita langsung saja. Sudah bisa. Coba kita lihat di transaksi obat. Sudah masuk datanya, data transaksi. Nah, apakah sudah bisa untuk merubah stok yang ada di tabel obat? Tadi kan ada berapa? Ada 10 stoknya. Dan kita ada transaksi 3. Jadi 10 kurang 3 artinya 7 obat yang kode obat yang nomor 2. Kita coba cek. Nah, di sini stok obat sudah berkurang jadi 7 ya. Ketika data obat ini sudah bisa berkurang ketika kita insert transaksi obat di sini tadi. Jadi trigger after insert sudah sukses kita jalankan. Kita ingin coba membuat trigger after delete-nya. Coba langsung ke trigger. Kita buat trigger baru. Delete. Tabelnya transaksi obat tetap. After if time-nya after delete. Setelah penghapusan di tabel transaksi obat. Sini kita ketikkan misalnya ya update obat set stop sama dengan stop kita new stop jumlah karena yang ada di dalam tabel transaksi obat ini adalah jumlah di mana where ID obat sama dengan new ID obat. Jadi nanti ketika kita delete di tabel transaksi obat, maka stoknya akan kembali bertambah di tabel obatnya. Stok obatnya akan bertambah. Ragu. Nyuruh. Nyuruh.
Kita coba USG ya. Delete, delete from transaksi obat web ID ID transaksi sama dengan 1. Coba sukses delete. Kita coba lihat di transaksi obat. Nah, ini datanya sudah terhapus semua. Kemudian di data tabel obat kita lihat. Nah, di sini stok obat sudah kembali jadi 10 karena kita hapus pada transaksi obat. Jadi kita sudah berhasil mempraktekkan event trigger dari after delete. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita praktekkan tadi bisa bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas dan mudah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kesalahan dalam melakukan praktek ini. Mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.